April 2025 kami dari Kejaksaan Negeri Sumeneb mendapatkan kunjungan dari Bapak Irjen dari Kementerian Pemukiman dan Kawasan Pemukiman. Pada kesempatan kali ini Bapak Irjen menyampaikan hasil temuan pada Irjen PKP yang ini sangat membantu bagi Kejaksaan Negeri Sumeneb untuk nantinya kami melakukan pengungkapan dugaan penyalahgunaan dana BSPS tahun 2024 di Kabupaten Sumeneb. Namun untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Irjen. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media, terima kasih atas kehadiran di Kejaksaan Negeri Sumeneb ini pada hari ini Senin 28 April 2025. Saya Inspektur Jenderal pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ditemani oleh Inspektur 3 saya, Brigjen Polisi Leonardus Simarmata, melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Sumeneb. Kami bersama tim sebenarnya sudah tiga kali turun ke Sumeneb dalam rangka mencari data dan fakta. Karena dengan data dan fakta itulah kita bisa memperoleh kebenaran informasi. Kita tidak bisa mengungkap suatu peristiwa tanpa ada data dan fakta. Itu penting bagi kami. Komitmen Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rangka mengungkap suatu korupsi itu komitmennya sangat tinggi. 3 bulan ini saya sudah menyerahkan 3 kasus kepada aparat penegak hukum. Ini bukan sesuatu yang memang kita seriusi ya. Nah, pada hari ini saya menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri Sumeneb yaitu kasus BSPS, Bantuan Stimulan Swadaya Perumahan tahun anggaran 2024. Secara umum ya, program BSPS ini berada di seluruh Indonesia. Besarnya adalah 445,81 miliar dengan sasaran 22.258 penerima bantuan. Nah, khusus di Kabupaten Sumeneb ini ternyata adalah terbesar. Ya, Kabupaten Sumeneb, satu kabupaten saja itu besarnya 109,80 miliar. Sekali lagi 109,80 miliar dengan sasaran penerima bantuan itu adalah 5.490 unit. Ya, artinya unit rumah ya, 5.490 unit. Ini sangat luar biasa di Sumeneb ini. Nah, setelah kami mendapatkan informasi, kami perlu turun ke lapangan sesuai dengan data dan fakta kami harus peroleh. Maka mekanisme yang seharusnya dijalankan ya, ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Maka disitulah kami menyimpulkan ada beberapa penyimpangan.
ini penyimpangan secara sampel aja ya. Dari 24 kecamatan kami sudah sampling 13 kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Nah, bentuknya apa aja? Ya, bentuk penyimpangannya. Yang pertama, ada satu kakak dapat semua. Seharusnya satu kakak itu satu. Dan itu betul-betul orang yang tidak mampu. Tapi kenapa kita temukan dapat semua? Kemudian ada upah kerja ya, yang belum dibayarkan. Padahal jelas-jelas uang itu ada di rekening penerima bantuan. Jadi pemerintah BPK itu menyalurkan semua uang langsung kepada rekening penerima bantuan. Jadi penerima bantuan ini suruh buka rekening. Tapi saya di Pulau Kangean kemarin itu saya temukan di beberapa tempat itu ternyata slip sudah disodorkan, slip penarikan kosong dan suruh tanda tangan. Nah, dengan maksud ya tanpa sepengetahuan yang penerima bantuan bisa dicairkan tuh di bank. Kemudian yang tadi ini mengenai upah kerja itu, yang seharusnya upah kerja itu langsung diserahkan kepada penerima bantuan itu 2,5 juta. Nah, jumlah uang yang ada di penerima bantuan itu kan totalnya di 20 juta. Nah, 2,5 juta itu langsung dipotong untuk upah kerja. Tapi kenyataannya banyak yang sudah slipnya slip penarikannya sudah ditandatangani, sehingga penerima bantuan ini habis berapa itu nggak pernah tahu. Kemudian ada juga berdasarkan dokumen yang kami dapat itu terdapat penulisan nota bahan bangunan yang item-itemnya sama. Jadi kalau kita mau sesuai prosedur ya, itu nota bangunan mestinya setiap rumah kan beda. Kebutuhan rumah, oh saya pengen atapnya diperbaiki, saya pengen dindingnya diperbaiki, itemnya pasti beda. Tapi ini semua sama, dibuat notanya itu sama. Itu menurut saya janggal. Gak mungkin dari 30-an orang namanya itemnya sama, itu gak mungkin. Tapi oleh toko bangunan dibuat sama. Dan kita cek, ternyata yang diterima bukan sesuai dengan nota. Kemudian terdapat transfer kepada toko bangunan. Nah ini kan aneh. Jadi penerima bantuan nyetor kepada toko bangunannya 2 juta. Ini nanti urusan penyidik untuk dikembangkan. Berikutnya yaitu, nah ini ya, saya ketemukan transfer dana dari toko bangunan kepada seseorang. Seseorang ini bisa disebutkan? Nah, seseorang itu siapa? Bukan kapasitas saya, nanti kapasitas penyidik untuk menelusuri. Dugaannya Pak? Ada transfer 400 juta 3.000. Jadi 3.000-nya itu angka unik kan? Angka sial itu.
Kemudian ada transfer 562.003.000. Ada transfer lagi 400 jutanya dua kali. 400 juta 3.000 itu dua kali. Kemudian 562 juta 3.000 satu kali. Kepada siapa? Kalau menyebut nama tolong diinisial. Iya, inisial. Siap, Pak. Ini praduga tidak bersalah. Siap. Kemudian berikutnya, terdapat penerima bantuan yang memiliki kewaspadaan tinggi sehingga terindikasi tidak tepat sasaran. Umpamanya dibangunnya itu di belakang dan itu orangnya mampu. Ada fotonya. Bangunannya bagus. Ya, kita bisa melihat dari bentuk rumahnya saja ya, ini orang mampu apa tidak mampu. Nah, tapi ini masuk dalam daftar penerima bantuan. Setelah kita cek, itu ternyata yang belakangnya yang dibangun. Itu bentuk rumahnya sudah bagus, itu ada di layar. Kemudian terdapat rumah yang tidak memiliki kolom dan balok. Jadi hanya tumpukan batako itu ya. Kalau rumah tidak ada baloknya gimana kekuatannya? Padahal sesuai dengan aturannya kan semua rumah harus ada kolom dan baloknya. Kemudian juga terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal atas nama Syuhrani. Ini gimana Pak? Yang Syuhrani? Verifikasinya di lokasi A, dibangunnya di lokasi B. Sesuai dengan proposalnya, ya seharusnya rumahnya ini, tapi dibangunnya di sini, nah, di tempat lain maksudnya. Kemudian berikutnya terdapat perbedaan layout nota yang dilampirkan. Ya. Nah, di situ ada ya nota. Nota itu sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan ini apa saja. Nah, itu sebelah kanan. Tetapi sebelah kiri itu yang senyatanya. Senyatanya hanya habis 5 juta sekian itu bahannya. Kemudian tadi sama, terdapat rumah yang tidak memiliki kolom ya. Berikutnya berdasarkan wawancara kepada pemilik toko, ya, pihak pemberi daftar kebutuhan bahan bangunan atau DRPB ini kepala desa. Seharusnya penerima bantuan ini butuhnya apa sih? Butuhnya saya ini butuh apa aja Pak, tolong perbaiki ini, kan gitu. Dan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa, bukan transfer. Kan aneh. Uang di rekening PB, tapi PB-nya ini suruh tanda tangan kosongan,
tidak ada nominalnya. Nah, siapa ini yang mencairkan? Nah, ini nanti urusan penyidik. Tapi diperoleh fakta bahwa ternyata justru kepala desanya yang bayar kepada Koko. Berarti kepala desa ini. Kemudian terdapat penerima BSPS ini menggunakan atau memperbaiki di belakang rumah. Tadi sama dengan yang awal ya. Sedangkan bagian depannya masih layak huni. Lanjut. Penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos. Dia hanya tahunya diterima aja lah. Dia nggak tahu yang namanya ongkosnya berapa. Dan ini saya ketemukan, ini saya sendiri ya. Saya sendiri ke lokasi ini. Itu ternyata dikoordinir oleh, diborongkan ya, oleh koordinator lapangan. Jadi komponennya itu ada koordinator lapangan, ada fasilitator, ya, ada tenaga ahli. Nah, tenaga ahli itu yang hitung rapnya berapa itu tenaga ahli. Tapi ini sepenuhnya di Sumeneb nggak jalan. Nah, kalau saya lihat juga apa yang diperbaiki, khususnya di Pulau Kangean yang saya kunjungi, dia hanya ganti papan, ya papannya pun bukan papan kelas, ya papan biasa, semuanya diganti, belakang, samping, belakang itu, gentengnya, ya kalau kasat mata itu nggak sampai lah 20 juta, kalau kasat mata. Jadi silakan nanti bisa didalami oleh penyidik. Kemudian ada juga penerima bantuan itu ya, melakukan penggantian kayu reng ya, di atap gentengnya itu, gordeng, kayu jendela, tetapi di notanya tidak sesuai, nggak sesuai dengan apa yang dia ganti. Ini contohnya ada notanya itu. Ini notanya ada, tapi nggak sesuai dengan, menurut penerima bantuan nggak sesuai pada dengan nota itu yang diketemukan itu. Nah, ini yang saya kaget juga. Yang saya bilang penerima tidak tepat sasaran. Coba terus. Itu rumahnya bagus sekali. Masih Kangean Pak ya? Iya, ini. Ini dalamnya sangat mewah. Saya masuk sendiri itu ke dalam rumah itu. Nah, tetapi dalam proposalnya ya, ini fotonya. Proposal yang diajukan rumah gubuk. Nah, sebenarnya dia masuk golongan mampu. Nah, dibangunkan anaknya di depan rumahnya, di tanah yang lain ya, di depan rumahnya, malah justru bukan rumah yang seharusnya di belakang itu. Rumahnya mewah, sampai kita masuk ke dalam kamar itu, wah kasurnya aja kasur mewah juga. Dan saya lebih kaget lagi, ada colokan 3 HP. Wah. Ini memangnya orang mampu apa tidak mampu coba? Saya wawancari langsung, saya videonya semua ada ya, dalam bentuk video saya rekam langsung ada. Jadi apa yang saya temukan bisa saya pertanggungjawabkan.
video dari ucapan langsung dari yang bersangkutan. Kemudian penerima bantuan mengaku perbaikan rumah diborong oleh Daeng Umah. Diborongkan. Jadi Daeng Umah ini memborong beberapa rumah. Dan tidak diinformasikan kepada penerima berapa jumlahnya, ongkosnya itu. Ya pokoknya terima jadi gitu. Terus penerima bantuan mengaku perbaikan rumah diborong. Ini sudah. Terakhir, lokasi pembangunan tidak sesuai dengan verifikasi. Awalnya rumah tidak sesuai verifikasi ya. Ini tidak ditempati. ini rumah lumbung padi tidak ditempati. Nah, ini yang dibangun adalah lumbung padi, bukan rumah ternyata. Nggak percaya? Ini di dalam kota. Nanti kita lihat. Di Sumenep ini Pak ya? Ada di dalam kota ini. Ya, kalau rekan-rekan wartawan mau ikut, saya juga tidak pernah lihat ya. Nanti mau saya lihat sendiri gitu. Benar apa enggak? Bukan hanya ini, ada beberapa. Nah, itulah gambaran sesuai dengan data fakta yang saya peroleh, sehingga saya berkesimpulan ini harus ada proses penegakan hukum. Siapa tersangkanya? Tentu itu adalah nanti aparat penegak hukum, bukan urusan saya. Saya selaku Inspektur Jenderal hanya menyampaikan atau memberikan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri. Dan saya yakin Kejaksaan Negeri dengan segala daya dan upaya bisa menyelesaikan proses penegakan hukum ini. Mari kita kawal bareng-bareng ya. Begini Pak, ini yang namanya program BSPS ya pasti akan berlanjut di tahun 2025 ini. Nah, saya tidak ingin kejadian yang tahun 2024 ini terulang lagi. Nah, maka tentu aparat-aparat di desa ini kan aparatnya Pak Bupati. Tentu saya akan menyampaikan, ya mohon meskipun itu tidak ada keterlibatan pemerintah daerah, tetapi paling tidak ikut mengawasi. Dan yang tahun 2025 ini kita akan lebih selektif lagi ya, yaitu dengan data BPS. 2025 data BPS. Ketika diusulkan namanya dia tidak ada di BPS, data BPS, maka dia tidak berhak. Nah, di data BPS itu sudah betul-betul terseleksi. Dia masuk masyarakat berpenghasilan rendah enggak? Dia masuk rumahnya tidak layak huni apa enggak? Nah, dari situ ketika nantinya nama itu tidak muncul di data BPS ya. Selama ini Pak tidak ambil dari data BPS Pak, dari mana Pak? Usulan itu banyak dari daerah. ya. Iya. Bisa dari Kepala desa. bukan, bisa dari kepala desa, bisa dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ada wali kota, ada bupati, dan bisa dari DPR. Itu sumber pengusul. Oh, intinya Sampai pengusulan ke- program BSPS ini bukan dari anggota DPR RI itu Pak ya? Banyak. Bisa saja, tidak untuk kemungkinan. Enggak, selama ini kan yang beredar kan pengusulnya kan DPR RI sebagai Iya. aspirator. Berarti kepala desa, kepala daerah bisa untuk Bisa. mengusulkan seperti Bisa. itu. Dan proposal dari pemohon itu siapa yang membuat Pak? Ya, kepala daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas
perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kajari ada komunikasi dengan Kajati Jati Pak terkait ini Pak. Ada komunikasi Pak ya. Siap. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.